ya. Fil Bukhari ada riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh sekali saja. Ai bayanan lil wujub, ya, itu menjelaskan bahwa itu batasan wujub. Wa salasan, ada juga 3 kali. Na'am. Ayo, ada juga riwayat sebagian itu beliau basuh 3 kali, sebagiannya 2, bahkan sebagiannya 1. Dalam wudu misalnya beliau membasuh wajah 3 kali, tangan 2 kali, kaki sekali. Hakada, antara 1, 2 dan 3 dicampur. Qala al-ulama'u Aywa. Itu menunjukkan bahwa semuanya itu boleh, ya, walaupun yang sempurna adalah 3. Wajibu fi mashi ra'si mashu ba'dihi basyaran aw sya'ran fi haddihi. Dan yang wajib di dalam mengusap kepala adalah mengusap sebagian kepala, entah itu berupa kulitnya, basyaran, kulit, atau rambut yang ada fi haddihi, di batasan kepala. Itu penting. Jadi maksudnya sya'run fi haddihi, maksudnya rambut yang memang dia itu dalam batasan kepala, sini kepala. Nah, jadi kalau panjang perempuan misalnya di sini, nah itu perempuan tidak boleh basuh yang ini, karena dia sudah keluar dari batasan kepala yang ini. Baik. Nah, misal ada orang dia, maaf, keriting. Jadi rambutnya itu gerundel, apa itu? Keribo. Di sini. Kalau kita tarik, ini dia keluar dari batasan kepala. Begitu dia teng gitu, balik ngepir dia. Nah, itu nggak boleh basuh yang ini. Ya. Itu harus pokoknya rambut yang ada di batasan kepala. Ini Bang Mustaqim panjang. Kalau keluar, nah nggak boleh yang ini. Gini-giniin, ya. Au sya'ran fi haddihi. Aywa. Qala fil majmu'i wa yusannu at-tasdis fihi. Aywa. Ruya fi khabar Ali radhiyallahu anhu بإسناد حسن كما قاله البيهقي. Aywa. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, disunnahkan meniga-kalikan usapan kepala, dan sudah diriwayatkan dari hadis Sayyidina Ali dengan isnad yang hasan, ya, dan kama qalahu Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian di dalam hujjah yang paling kuat ada 2. Yang pertama ini hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada jalur di dalam riwayat Abu Daud. Ya, ada tambahan. Nah, di sini riwayat mana ini? Riwayat Abu Daud, hadis yang sama semuanya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ini semuanya sama disebutin. Kenapa kepala sekali? Nah, gitu, ya. Kenapa di anak terian nih? Nah, dia 3 kali, ini aku aja sekali. Nah, itu pertama. Karena memang ayat itu menjelaskan secara mutlak. Berarti semuanya sama hukumnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada tambahan di riwayat yang lain dari Sayyidina Utsman, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengusapnya 3 kali. Nah, itu diantara yang kitab yang mudah untuk kita buka, kitab Kifatul Akhyar misalnya, ya, dalam Kifatul Akhyar itu disebutkan memang ada ziyadah tambahan salasan, walaupun kebanyakan muhaddisin mengatakan itu dhaif, tambahan itu. Ya, ada guru Imam Syafi'i kalau salah Ibrahim bin Muhammad itu. Tetapi inda Syafi'i rawi itu thiqah. Ya udah selesai. Ya.
Walaupun yang lain mengatakan dhaif, Imam Syafi'i mengatakan itu thiqah rawinya itu. Jadi bisa diterima tambahan salasan itu. Nah, khilafan li salasah, ya. Kalau 3 mazhab memang kalau kita mau bertanding kalah deh. Ya. Jadi 3 mazhab memang katakan sekali, ya. Hanafiyah sekali, Hambali sekali, Malikiyah juga sekali. Tetapi apa? Hanya Imam Syafi'i saja yang mengatakan 3 kali. Kemudian beliau mengatakan wal wajib fi mashu ba'dhihi, sebagian. Kata-kata sebagian itu ya walaupun satu helai rambut, bahkan ba'd sya'rah, sepelang oleh sekik. Nah, ya. Nah, itu secara sah. Ya. Lakin al-afdal al-amal bis sunnah, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau akan meratakan, ya, kepala beliau dengan basuhan. Jadi ansahukum wa arju minkum, ya. Kita mulai dari pondok, dari para ustadz, jangan ada lagi wudu. Nah, itu tuh. Kalau boleh anak haramkan di pondok sistem itu. Lish, tarakna al-afdal. Ya, jadi apa susahnya? Ya nih. Nah, kalau memang misal apa tunah jerika, wah belek kan, apa kan? Kef al-kaifiyah, nanti buka begini kan, sisanya ke sorban atau ke peci. Qad amila bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah suatu hari beliau itu nggak mau lepas sorban beliau, jadi beliau begini kan, rambutnya, kemudian sisanya itu ke sorban atau ke peci kita. Wa ya'malu biha hadhihi sunnah aidan. La ilaha illallah wallahu subhanahu wa ta'ala ma ilmuhu atamma ma ilmana illa ma 'allam. Soal tentang bab alkohol, bagaimana hukum sholat dengan parfum yang ada kandungan alkohol? parfum. Ini ada, oh bukan yang parfum. Sholat yang ada jadi al-mu'asirun, ya, ulama kontemporer juga memang ikhtilaf dalam masalah ini, ya. Ulama-ulama yang berpegang kepada kitab-kitab fikih memang mereka tidak membolehkan, ya. Tetapi hunaka qaul tsani juga, ya, diambil oleh para ulama mu'asirin, kalau alkohol itu untuk mengawetkan lil hajah, kemudian ukurannya lebih sedikit daripada minyak wangi, itu jaiz ad-darurah. Nah, aidan katsir, ya, ulama. Jadi bagi kawan-kawan yang memakai pendapat itu, ya silakan saja. Lakin anal faqir, ana enggak pakai pendapat itu. Ya, rata-rata minyak wangi ana enggak ada yang beralkohol. Wabil khusus untuk sholat. Ana kalau pakai minyak wangi yang ada alkohol itu, sholat itu rasa tidak enak. Jadi walaupun mungkin setahun itu paling anak pakai 1-2 kali, itu pun biasanya anak akan lepas baju itu kemudian pakai sholat yang lain. Ihtiyatan, ya, pakai minyak wangi, ya. Lakin minyak jaiz nanti dan dimarahin sama bos minyak wangi ini, gitu. Saripul. Minyatul jawaz jaiz, ya. Lakin al-afdal nggak usah pakai. Lakin la masyaqqa fi. Jadi wajah kesamaan alkohol dengan khamr itu apa? Karena kalau khamr kan dari Iskar ke alkohol. Kemudian bagaimana dengan kafir atau poten itu? Yang mana yang poten dari ketan itu bahkan kandungan alkoholnya lebih banyak daripada bir-bir yang di luar. Itu sampai, kalau tidak hilaf dulu pernah guru yang mengatakan sampai 40%. Itu boleh tidak dikonsumsi? Kalau boleh, kenapa itu boleh? Kenapa yang tidak?
kanggo kakan foto yang aneh. Baik. Apa namanya? Usah baca sendirilah. Ya, kitabnya ini panjang, tapi intinya itu. Jadi banyak karangan, termasuk Syekh Hasan itu ada karangan khusus masalah itu, Hasan dibaca. Kemudian Syekh Hasan Segaf juga punya, namanya Tahrirun Nuqul fi Tahrimil Kuhul. Nah, beli sendiri kitabnya ada. Ya, Tahrirun Nuqul fi Tahrimil Kuhul. Yang punya Syekh Hasan itu namanya termasuk apa? Anak nggak punya kitabnya tapi. Nggak ada di sini. Ayo. Dan banyak apa kitab-kitab yang lain. Lakin khulasatul kalam, apa namanya, jelas yang ada di bir itu haram walaupun dia bilang 0, ya. Kemudian yang dipoteng bagaimana? Bisyarat adamil iskar, dia enggak apa-apa. Ditape itu. Nah, ditape. Tapi ulama yang warak memang enggak mau. Nah, ini ada iskar dia bilang. Jadi kalau sampai ke tahapan iskar, ya jelas haram. Berarti haramnya karena iskarnya, bukan karena alkoholnya. Ayo. Iskarnya, Ustaz. Kemudian najasah tuh juga. Kan najasah. Berarti di poteng itu enggak najis alkohol. Allah alam. Di poteng itu udah pasti nih ada alkoholnya ya. Ya makanya dia al-iskar. Sebentar. Jadi memang alkohol itu nggak semua sama satu jenis, Ustaz. Ya, Ana pernah baca di itu, Ana punya kitab di dalam, cuma nggak sempat diambil. Jadi makanan-makanan atau minuman-minuman yang sudah ada campurannya itu. Secara tafsirnya tanya ahli inilah, ahli kimia, ya. Mana yang muskir, mana yang enggak. Itu Tanjurul almarhum. Tanjurul Agib. Beliau bilang seperti tadi. Jadi tidak semua alkohol, karena haram. kalau menentukan najis alkohol itu harus menggunakan ilmu kimia juga. Sahih. Karena ada beberapa alkohol yang memang dari benda-benda suci dan prosesnya pun tidak ada yang menyalahi syariat. Kama qulna ya nih. Jadi yang sudah Anda baca, alkohol nggak semua sama, nggak semua satu jenis maksudnya, ya. Nggak semua sama, ada yang najasah, ada yang tidak najasah. Kalau di Fathul Mu'in malah ngeri lagi, itu nggak boleh makan itu Jauzatul Hind. Apa yang dimantang, yang di buahnya yang dibuat manisan? Pala. Nah, Mu'in nggak boleh. Pala. Nah, pala. Nggak boleh karena fala ya juzu. Di Mu'in gitu. Tapi orang Indonesia bilang itu bukan muskir, itu bumbu. Nah, sama lah kayak apa? Ganja. Boleh nggak pakai ganja? Iskar yang haram. Nah, kalau sampai mabuk ya, tapi kalau untuk bumbu, ini banyak orang Aceh dulu kan pakai itu. Iya. Kalau untuk mau cari ganja pergi ke Pakistan. Pakistan tanam depan rumah. Hah? Liar dia, iya. Makanya afwan, kalau santri yang agak-agak nakal itu ya, iya poron. Diambil sama dia, dikeringin, terus dihancurin, terus rokok, atau dimasukin sama dia, fly. Di mana tuh? Pokok masjid. Datang masjid dia pakai. Itu haram, baik. Tabaan, itu ittifaqan lah. Ya, ijma' haram mukhaddirat. Narkoba.
cukup usap aja. Cukup usap. Minyak rambut. Enggak wajib di apa? Di sela-sela. Enggak. Kenapa? Karena minyak itu tidak menghalangi air. Kalau gel jelas. Kalau gel itu dia apa? Menghalangi air. Kalau gel. Tapi dia hilang dari kena air. Hilang dia. Gelnya. Ya kalau jenis gelnya itu bisa hilang lah bas. Tapi ada jenis gel itu memang as-samukh, bahasa fikihnya as-samukh. Itu nggak bisa hilang. Dia keras. Nah jadi minyak atau contoh nih ketika di badan ada minyak kan, habis kita masak, perempuan masak kemudian ada minyak, ketika wudhu apakah wajib pakai sabun? Al-jawab lah, karena minyak itu tidak menghalangi air ya, kecuali minyaknya mungkin di kitab fikih begitu ya, kecuali kalau minyaknya mungkin udah lain lagi, udah nempel banget, nah itu tanya lagi lah ke ahli kimia lah yang itu ya. Makanya penting ya, para fuqaha itu tidak bisa memutuskan sesuatu sendiri, emang harus tanya dia kepada ahlinya. Masalah haid kadang-kadang kita harus tanya dokter, darah apa, kayak tadi masalah alkohol nggak bisa fuqaha main hukum sendiri, tanya dulu sama ahli kimia ini. Nah jadi tapi nggak usah lah kita jadi ahli kimia burung ngaji ya, hanya sekedar tanya sajalah. Nah, kalau kesana malah nggak jadi ngaji, jadi ahli kimia sekalian. Ala qadril hajah. Tentang zafaran yang ada di tangan atau anggota wudu, seukuran apa mencegah masuknya air atau yang membuat air itu berubah. Zafaran. Kenapa? Ukurannya dengan ukuran bayar lagi mana? Ukuran banyak atau sedikitnya? Kalau dia merubah air baru merubah warna maksudnya. Iya, merubah warna. Za'faron kan dulu kita baca di kitab fikih aja. Nah, sekarang kan banyak za'faron tuh. Ya, besok saffron taruh sini untuk ini. Untuk apa namanya? Jualan. Promosi. Ah, jadi ya ukuran dia merubah warna. Jadi ukuran yang digunakan oleh ulama itu kan ada taghayyur apa namanya hissi dan takdiri ya. Jadi kalau air kemasukan sesuatu benda itu berubahnya itu ada dua. Ada secara hissi terlihat, ada takdir. Nah, takdir itu ada dua. Takdiri yang kita mengira-ngirakannya itu dengan bi asyaddus sifah, ya kan, bi awsatus sifah. Kalau benda yang masuk ke air itu adalah benda suci, tapi sudah hilang sifat-sifatnya, nah, maka kita akan mengira-ngirakannya itu dengan pertengahan warna-warna za'faron. Nah, itu pertengahan dia. Tetapi kalau yang jatuh itu najis, yang sudah hilang sifat kenajisan, warnanya hilang, kencing misalnya, maka kita akan mengira-ngirakan dia seperti tinta al-hibr, karena tinta lebih kental daripada lebih kuat warnanya daripada za'faron. Jadi takdiri itu pun ada dua jenis tadi ya, jadi kalau najis yang jatuh kita jangan mengira-ngirakannya seperti za'faron, kita mengira-kiranya seperti berarti diperkirakan sejumlah benda yang jatuh. Aywa. Nah, seandainya setetes, kira-kira setetes gitu. Aywa. Ya. Itu cara anunya. Air mustakmal. Nah, air mustakmal jatuh ke air satu ember. Kita gimana cara ngitungnya? Ya kita kira-kirakan warna di warna za'faron yang sedengan, maksudnya kira-kira ngerubah air yang ada apa enggak. Kalau enggak, pakai. Jangan kita kira-kirakan dia seperti hibr. Tidak selamanya air yang mersid itu langsung mustakmal. Ada faham khati. Itu kesalahan. Banyak yang paham seperti itu. Ya, mereka anggap itu air najis. Kalau begitu apa bedanya dia dengan air najis? Dianggap mustakmal lagi karena dah Mau tak? balik sedikit Aywa. Jadi air mustakmal kalau jatuh misal kuat ke apa? ke wadah. Ya, tangan ya. Ya, kalau memang hanya percik 1-2, ala iskal. Ya. Kalau banyak yang kira-kira akan merubah baru nggak boleh. Tapi kebanyakan orang pahamnya nggak boleh. Itu min ghulat sufiyah yani.
terlalu syak dalam taharah. Hakada. Malikiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم حركة مسكن خالص تقبل هذه المجلس الله عنه ويقول اللهم اغفر علينا بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته ما شاء الله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.